Orang yang beriman itu ialah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ada rasa takut kita. Kalau kita ini tidak taat kepada aturan Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanannya. Jadi kalau ada orang dijak ngaji gak gelem, imannya entah berapa persen itu. Karena dengan ngaji, dengan membaca, mengkaji Al-Quran, itu adalah untuk menambah iman. Dan yang ketiga, mereka bertawakal kepada Allah. Keempat, menunjukkan sholat. Kelima, menawar hartanya. Itu baru Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang beriman dengan sebenar-benarnya. Tanda iman menurut Alkitab. Yang Tembarip dengan sempat cerita itu ya. Salah satu diantaranya di poin yang keempat. Sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan bawa celaka. Jadi kalau ini dipraktekkan, wurung dadi wong iman akhirnya mati. Ditambah lagi di pasal yang lain, orang beriman itu kalau toh mengatakan kepada gunung, berpindahlah kamu, gunung itu juga akan, mana mungkin. Jangankan lagi orang Kristen sing istilah saya tembre itu ya. Kelas yang paling tinggi saja suruh berkata, kalau dia mengaku beriman betul, wahai gunung, pindahlah engkau. Nek iso kepengin roh. Disinilah maka ayo, selagi kita ini mau betul-betul membanding kitab suci milik kita, Al-Quran, kitab suci yang lain, maka dengan perbandingan seperti ini Bapak, sekali lagi perbandingan agama itu satu, lebih menguatkan, lebih meyakinkan kita tentang kebenaran Islam. Jadi jangan salah dalam buat kesimpulan ya. Di bendel yang sudah saya berikan itu, urgensi mempelajari perbandingan agama, saya tulis itu. Jadi bukan kita mengolok-olok, enggak. Bukan kita menjelek-jelekan, enggak. Betul-betul kita membanding. Kitabmu berbunyi bagaimana, kitabku berbunyi bagaimana. Kita banding. Mana yang rasional, mana yang irasional. Mana yang bisa dikerjakan dan mana yang tidak bisa dikerjakan. Seperti halnya tanda iman menurut Al-Quran. Tanda iman menurut Al-Quran jelas. Surat 8 ayat 2 dan ayat 3. Itu tanda iman menurut Al-Quran. Nanti bandingkan tanda iman menurut Alkitab. Tanda iman menurut Al-Quran. Surat 8, innamal mu'minuna alladzina. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu ya. Ya, ayat 2 dan ayat 3. Ayat 2 dan 3. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Terus? Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Terus? Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Ada 3 syarat. Ditambah ayat 3, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kalau di total ayat 2 dan ayat 3 ada 5 syarat. Baru kemudian ayat 4 Allah mengatakan ulaika, iya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, terus mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Itulah tanda iman menurut Al-Quran. Dan 5-5-nya itu bisa kita kerjakan. Orang yang beriman itu ialah apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Ada rasa takut kita. Kalau kita ini tidak taat kepada aturan Allah. Kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah keimanannya. Jadi kalau ada orang dijak ngaji gak gelem, imannya entah berapa persen itu. Karena dengan ngaji, dengan membaca, mengkaji Al-Quran, itu adalah untuk menambah iman.
Dan yang ketiga, mereka bertawakal kepada Allah. Keempat, menunaikan sholat. Kelima, menawar hartanya. Itu baru Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang beriman dengan sebenar-benarnya. Tanda iman menurut Alkitab. Yang tembarip dengan sempat cerita itu ya. Salah satu di antaranya di poin yang keempat. Sekalipun mereka minum racun maut, tidak akan bawa celaka. Jadi kalau ini dipraktekkan, wurung dadi wong iman akhirnya mati. Ditambah lagi di pasal yang lain, orang beriman itu kalau toh mengatakan kepada gunung, berpindahlah kamu, gunung itu juga akan, mana mungkin. Jangankan lagi orang Kristen sing istilah saya tembre-tembre itu ya. Kelas yang paling tinggi saja suruh berkata, kalau dia mengaku beriman betul, wahai gunung, pindahlah engkau. Nek iso kepengin roh. Inilah perbandingan. Jadi dengan perbandingan Al-Quran dengan kitab suci yang lain, menambah mantepnya ya, keyakinan kita terhadap kebenaran agama kita. Belum lagi ayat-ayat yang